Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3158 sampai bab 3159. Ye Chong juga tercengang. Dia tidak berbicara sekarang. Di mata orang lain, Lin Waner bertanya 2 kali berturut-turut, "Apa katamu?" Tampak sangat marah. "Aku tidak mengatakan apa-apa." Ye Chong merentangkan tangannya dan berkata. Baru kemudian Lin Waner menyadari bahwa Lu Sanjin, juga dikenal sebagai Ye Chong, menggerakkan mulutnya ketika berbicara. Dan ketika dia mendengar suara itu barusan, mulut Lu Sanjin tidak bergerak, seolah-olah yang didengar Lin Waner adalah suara tulus Lu Sanjin. Ketika Lin Waner sangat terkejut, dia mendengar suara itu lagi. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Bukankah dia sakit parah? Apakah semua pahlawan wanita seperti ini? Tidak peduli apa, yang paling penting adalah menjauh dari ini wanita. Apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Aku tidak bisa mengendalikannya. Kali ini, Lin Waner semakin yakin bahwa yang dia dengar bukanlah kata-kata yang keluar dari mulut Ye Chong, tapi suara tulus Ye Chong. Bagaimana dia bisa mendengar suara orang lain? Lin Waner sangat terkejut dengan hal ini. Namun dia bahkan lebih terkejut lagi dengan sikap Ye Chong, yang juga dikenal sebagai Lu Sanjin. Lu Sanjin ini sekarang sepertinya menganggap dirinya sebagai dewa wabah dan ingin menjauh darinya. Apakah ini anjing penjilat yang biasanya mengejarnya tanpa malu-malu? Katakan dengan cepat, kenapa kamu tidak setuju? Aku sudah meminta untuk tidak menikah denganmu. Jika kamu setuju, lepaskan saja, dan kita akan selesai. Bicaralah dengan cepat. Dan menikahlah denganku. Bukankah menyenangkan Li Ritian berada di harem dan dengan senang hati menjilat sepatunya? Usir aku dengan cepat. Lin Waner mendengar pikiran Ye Chong lagi. Dia benar-benar bingung. Terlihat bahwa Lu Sanjin sangat ingin menjauhkan diri darinya. Apa ini? Lagi pula, kenapa aku harus menjadi harem bagi Li Ritian? Kenapa aku harus begitu rendah hati dan menjilat sepatu orang lain? Apa aku sebegitu tak tertahankannya? Lagi pula, kenapa Lu Sanjin ini sepertinya takut pada Li Ritian? Li Ritian? Bukankah dia lulusan yang baru bergabung dengan perusahaan beberapa hari yang lalu? Dia awalnya adalah anak miskin, tetapi karena dia membantu perusahaan memecahkan masalah kecil, dia dipekerjakan sebagai pengecualian. Apa hubungannya ini dengan Li Ritian? Trik macam apa yang dimainkan Lu Sanjin ini? Lin Waner menjadi semakin bingung saat dia memikirkannya. Oke, saya ingin melihat trik apa yang Anda mainkan, Lin Waner berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Lin Waner berkata, "Ayah, Paman Lu, saya setuju dengan pertunangan itu." Apa? Ye Chong membuka mulutnya. Pengaturan misi ini harus menjadi milik Anda sendiri. Misi terakhir memberiku keterampilan yang sangat buruk. Untuk tugas ini, bisakah karakter asli pahlawan wanita diubah? Lu Sanjin, yang dia perankan, mengejar pahlawan wanita itu seperti anjing begitu lama, dan pahlawan wanita itu bahkan tidak melihatnya. Akibatnya, sekarang, untuk menyelamatkan kakinya, Ye Chong mengambil inisiatif untuk berpisah dari sang pahlawan wanita. Tetapi sekarang sang pahlawan wanita benar-benar berhenti. Apa jadinya jika tidak bermain-main dengannya? Ye Chong tidak bisa berkata-kata. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain. Ketika Lu Nantian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, oke, suatu kehormatan bagiku untuk keponakan Lin menyukai putraku yang tidak layak, jadi ayo keluar." Pastor Lin juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu, kamu terlalu rendah hati, ayo pergi." "Tunggu sebentar, ada hal lain yang ingin saya katakan," kata Ye Chong. Sebelum kata-kata itu keluar, Lu Nantian mendorongnya, "Nak, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Ucapkan kata-kata manismu di depan semua orang. Ayah telah membantumu mencapai hal besar, berbahagialah."
Mau tidak mau menarik Ye Chong keluar. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis saat ini. Segera, beberapa orang keluar dari ruangan dan menuju aula di depan. Lu Sanjin, juga dikenal sebagai Ye Chong, dan Lin Waner adalah protagonis masa kini. Melihat mereka masuk, semua orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Terlihat juga bahwa status keluarga Lu di sini luar biasa. Orang tua dari kedua belah pihak menemukan tempat duduk, sementara Ye Chong dan Lin Waner berdiri di depan ruang perjamuan. Penonton bertepuk tangan untuk waktu yang lama. Semuanya, selamat datang di upacara pertunangan antara Quan Zi dan keponakan dari keluarga Lin. Saya, Lu Nantian, sangat bahagia hari ini bisa menjadi mertua dengan keluarga Lin, kata Lu Nantian. Selamat, Saudara Lu, selamat, selamat. Semua orang berkata satu demi satu. Lu Nantian mengangguk puas. Ye Chong cukup malu. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa Anda tidak mengikuti rutinitas? Saya jelas-jelas menolak. Mengapa wanita ini ingin bertunangan dengan saya lagi? Bagaimana saya bisa segera pergi dari sini? Jika saya tidak pergi, aku khawatir Li Ritian akan datang, ya. Pikiran Ye Chong didengar oleh Lin Waner lagi. Meskipun suara di tempat kejadian sangat kacau, yang aneh adalah Lin Waner dapat dengan jelas mendengar suara tulus Ye Chong. Apa yang terjadi dengan Lu Sanjin ini? Apa yang dia lakukan? Apakah dia begitu ingin menarik garis yang jelas denganku? Lin Waner bingung dan merasa semakin aneh. Kemudian, Pastor Lin berdiri dan berkata, semuanya, saya, Tuan Lin, juga sangat berterima kasih atas kedatangan semua orang. Saya juga beruntung bisa menjadi mertua dengan saudara Lu. Sekarang saya umumkan bahwa putri saya Lin Waner dan Tuan Lu Sanjin dari keluarga Lu pertunangan telah resmi berlaku. Tepat ketika semua orang di sekitarnya hendak bertepuk tangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, saya tidak setuju. Semua orang tercengang, adegan itu langsung terdiam. Semua orang menoleh dan melihat ke sumber suara. Saya melihat Li Ritian, protagonis dari buku, para senior gila ingin membunuh saya setiap tahun, berjalan perlahan di hadapan publik, bermandikan lingkaran cahaya sang protagonis. Cao Ku, dia di sini, dia di sini, dia datang dengan lingkaran cahaya, Ye Chong berpikir dalam hati. Kalimat, saya tidak setuju, barusan diteriakkan oleh Li Ritian. Dia berjalan ke arah Lin Waner dan berkata dengan marah, saya tidak setuju, Nona. Apakah Anda dipaksa? Jangan khawatir, selama saya di sini, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Saat dia mengatakan itu, mata tajam Li Ritian berkata, menatap Ye Chong. Iya, ya, kamu adalah yang paling kuat. Cepat dan sampaikan pidato lurusmu. Katakan bahwa kamu sangat hebat, dan semua orang adalah penjahat kotor, dan kemudian Lin Waner akan jatuh cinta padamu. Kalian berdua pergi tinggallah dan terbang bersama. Aku akan segera berhenti. Ye Chong berpikir dalam hati. Aktivitas psikologis Ye Chong didengar lagi oleh Lin Waner. Apa maksud Lu Sanjin ini? Lin Waner berpikir dalam hati. Ketika Pastor Lin melihat Li Ritian datang untuk membuat masalah, ekspresinya langsung berubah muram. Wah, apa yang kamu lakukan? Benar. Hari ini adalah upacara pertunangan antara keluarga Lu dan keluarga Lin. Kamu pikir kamu ini siapa dan berani mengutarakan pendapatmu? Benar. Siapa orang ini dan mengapa dia begitu bodoh? Semua orang berkata satu demi satu. Lu Nantian juga berdiri. Li Ritian, apakah Anda lulusan baru yang bergabung dengan perusahaan? Apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Lu, Paman Lin, tolong berhenti bicara dan dengarkan saya dulu. Saya tahu Anda mendukung keuntunganmu sendiri. Kamu baru saja memaksa Waner menikahi playboy ini. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Lin Waner? Bukankah egois jika kamu melakukan ini? Sudah. Ku bilang, aku, Li Ritian, ada di sini hari ini. Aku tidak akan setuju dengan apa yang kamu lakukan. Aku akan melindungi Waner. Nak,
biarkan dia mendapatkan kebahagiaannya sendiri dan biarkan dia memilih hidupnya sendiri. Li Ritian berkata dengan benar. Jika perkataan Li Ritian terdengar di waktu normal, Lin Waner memang akan terharu. Namun, Lin Waner baru saja menghentikan suara tulus Ye Chong, dan sekarang dia merasa aneh ketika mendengar kata-kata Li Ritian. Dia merasakan kata-kata Li Ritian, bagaimana mengatakannya, menjijikkan, dan sangat menjijikkan. Li Ritian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu perlu berbicara terlalu banyak di sini untuk pesta pertunanganku? Cepat pergi. Lin Waner mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Waner, aku tahu kamu berpura-pura marah. Kamu mengkhawatirkanku, takut aku akan memprovokasi keluarga lu karena kamu, kan? Kamu lebih suka menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai daripada menempatkanku dalam bahaya, kan? Kamu melakukan ini? Itu benar-benar membuatku tersentuh, kata Li Ritian. Lin Waner tidak bisa berkata-kata dan merasa sangat mual hingga dia ingin muntah. Ye Chong, yang berada di sebelahnya, berpikir dalam hati, ya, kalian tersentuh satu sama lain. Kalian adalah yang paling kuat, kalian adalah sepasang dewa dan abadi, dan saya hanyalah katak yang bau. Mengapa tidak? Apakah kamu tidak menyentuhnya? Lin Waner, mengapa kamu tidak melemparkan dirimu ke dalam pelukanku? Pergi dan berikan padaku. Apakah kamu akan menjadi harem? Aku akan meninggalkanmu sesegera mungkin. Selanjutnya, tidakkah kamu akan mengatakan bahwa keluarga kecil lu tidak ada artinya di matamu? Bisakah kamu menghancurkannya hanya dengan satu kaki? Cepat dan katakan. Ye Chong berpikir dalam hati. Pikiran ini didengar lagi oleh Lin Waner. Benar saja, Li Ritian melanjutkan, Waner, jangan khawatir, keluarga kecil lu bukanlah apa-apa di mataku, aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu kaki. Alhasil, hal ini membuat Lin Waner semakin muak dengan Li Ritian. Diam dan keluar dari sini, kata Lin Waner tanpa berkata-kata. Li Ritian menganggap kata-kata ini sebagai perhatiannya sendiri. Waner, jangan khawatir, kata Li Ritian. Meskipun kata-katanya sangat keras, di mata orang lain, kata-katanya agak berminyak. Kemudian, Li Ritian menoleh ke arah Ye Chong dan berkata, Lu Sanjin, kan, aku memberimu kesempatan sekarang, keluar dari sini. Jika kamu berani memaksa Waner melakukan sesuatu yang dia tidak ingin lakukan lagi, hati-hati aku tidak akan membiarkanmu. Ya, kamu benar. Aku akan keluar sekarang, kata Ye Chong. Dia sangat ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Apa, jangan keras kepala. Apakah kamu layak mendapatkan Lin Waner sama seperti kamu? Apakah menurutmu latar belakang keluarga lumu bagus di mataku? Li Ritian, kamu bukan apa-apa, lanjut Li Ritian. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi. Jangan menindas anak muda hingga jatuh miskin. Sekarang saya, Li Ritian, tidak punya apa-apa, tapi sebentar lagi, saya, Li Ritian, akan membuat Anda terkesan, lanjut Li Ritian. Ye Chong terdiam, sepertinya Zhou Yutong tidak pandai menulis protagonis yang membosankan. Kata-kata ini memang diucapkan oleh seorang pemuda sukses saat itu. Namun sudah terlalu dini diucapkan oleh orang-orang. Li Ritian ini masih terus mengulang-ulang lelucon lama. Ya, Li Ritian, kamu yang paling kuat, saya percaya pada kemampuan Anda, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan berhenti. Saya berharap Anda bahagia, kata Ye Chong. Li Ritian akhirnya menyadari apa yang dibicarakan Lu Sanjin, yaitu Ye Chong. Li Ritian sangat terkejut. Dengan satu kalimat tertulis di wajahnya, ini tidak masuk akal. Ye Chong merasa geli di dalam hatinya. Apakah kamu terkejut? Aku tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan aku melawanmu dan membiarkanmu mematahkan kakiku. Aku berhenti. Mengapa aku tidak berhenti sekarang? Pokoknya, Lin Waner bersedia menjadi harem kalian, yang akan membantu kalian semua.
Aktivitas psikologis ini kembali terdengar oleh Lin Waner. Lin Waner mengerutkan kening dan memandang Lu Sanjin, yang sangat tidak biasa hari ini. Perilaku Lu Sanjin sangat tidak normal. Dia bisa mendengar suara di hati Lu Sanjin yang juga sangat tidak normal. Dan yang paling aneh adalah, kenapa Lu Sanjin selalu berpikir ingin menjadi harem bagi orang menjijikkan seperti Li Ritian? Mengapa Lu Sanjin begitu takut pada Li Ritian? Oke, Lu Sanjin, aku berasumsi kamu sadar diri. Keluar dari sini. Jika kamu memberitahuku, dan kamu berani memaksa Waner lagi di masa depan, aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Li Ritian. Meskipun penampilan Lu Sanjin membuat Li Ritian lengah dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan tinjunya. Namun, Li Ritian masih harus mengatakan apa yang harus dia katakan. Cao, kakak Lu, bisakah kamu menanggung ini? Sebelum Ye Chong dapat berbicara, seorang pria gemuk di belakangnya menjadi marah. Setting dari pria gendut ini adalah dia adalah teman baik Lu Sanjin. Keduanya berada di liga yang sama, namun pada akhirnya keduanya diurus oleh Li Ritian. Nak, siapa kamu? Kamu berani membuat masalah di upacara pertunangan teman baikku. Aku akan lihat berapa banyak nyawa yang kamu miliki hari ini. Pria gendut itu berkata sambil menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk bergegas maju. Ye Chong panik dan dengan cepat menghentikan pria gendut itu. Pria gendut, jangan pergi. Saudara Lu, minggir. Hari ini, aku akan membela kamu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukuli anak ini sampai mati, gendut raung. Ayo, coba saya lihat kemampuanmu. Apakah suaramu sekeras milikmu? Li Ritian juga menjadi bersemangat. Sekarang dia sangat ingin bertarung dengan orang lain, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghadapi Lu Sanjin, yang juga dikenal sebagai Ye Chong. Pria gendut itu dibangunkan oleh Li Ritian, dan menjadi semakin marah, dan hendak bergegas maju. Ye Chong dengan cepat memeluk pria gendut itu, dan mereka berdua bersatu. Pria gendut itu tidak boleh pergi. Aku teman baik, berhenti saja, teriak Ye Chong sambil memeluk erat pria gendut itu. Pria gemuk itu berkata, Saudara Lu, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu takut padanya? Untuk apa kamu takut padanya? Dia bisa menendang kita berdua sampai mati. Menurutmu aku takut atau tidak? Ye Chong berpikir dalam hati. Li Ritian ini sedang menunggu kita datang ke rumah kita, sehingga dia bisa menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Dia sangat kuat, dan kita akan mendapat masalah. Aku tidak mau menderita kerugian ini. Pikiran Ye Chong. Lin Waner mendengarnya lagi. Ayolah, gendut, Lu Sanjin, kalian semua datang bersama-sama, ditambah anak buahmu. Mari kita lihat apakah aku, Li Ritian, bisa mengedipkan mataku, kata Li Ritian. Cukup, Li Ritian, apa yang kamu lakukan, kata Pastor Lin. Li Ritian berkata, Paman Lin, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda menyingkirkan mereka sekarang. Anda tidak perlu dipaksa oleh mereka. Saya di sini. Li Ritian, kamulah yang harus pergi, kata Lin Waner. Li Ritian memandang Lin Waner dengan tidak percaya, bukankah tindakan heroiknya hanya merebut hati Lin Waner. Waner, apa katamu? Li Ritian bertanya. Lin Waner berkata dengan wajah gelap. Jangan panggil aku Waner. Aku tidak begitu mengenalmu. Li Ritian, kamu benar-benar menyebalkan bagiku. Hari ini adalah upacara pertunanganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Juga, kamu hanyalah anggota keluarga Lin kami sekarang. Beraninya seorang karyawan kecil berbicara omong kosong di sini. Apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Apakah aku benar-benar membutuhkanmu? Li Ritian, kamu dipecat keluar dari sini setelahnya kamu menerima gajimu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku merasa mual ketika melihatmu. Li Ritian langsung terdiam. Ini keributan macam apa ini?
Li Ritian menemukan ada sesuatu yang tidak beres, bersambung.